Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Tajri dengan nomor induk mahasiswa 0622 0882 489. Saya seorang guru mata pelajaran fikih di Sekolah Madrasah Aliyah Subul Salam Batanjung, Kalimantan Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya tahun 2025. Hari ini tanggal 15 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kelas 10 tentang riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya nih pagi ini? Cek dulu hadirannya lah, pagi ini lah. Ada yang hadir hari ini? Ada. Kok siapa ya? Rifki. Rifki. Nih, apa kabarnya yang tidak hadir hari ini? Sakit. Sakit ya? Sudah lama? 1 hari. Wah, ya. Saya doakan ya, yang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Kemudian sebelum pembelajaran kita dimulai, untuk lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, ini siapa yang belum hadir? Bibi. Ya, pemimpin pagi ini supaya nanti berkah. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fahamna Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman wa safarna ma'adal jibala yusabbihna wa khayra wa kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum wa ya rabb Musa wa Harun wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Coba bisa diperhatikan ke depan semua. Tentunya kalian nantinya kalian itu sudah punya tujuan atau apa? Kalian kalau sudah belajar nanti bisa menjelaskan pengertian tentang riba. Kemudian lagi mengidentifikasi macam-macam riba. Apa lagi? Apa maksudnya? Mengidentifikasi. Membeda-bedakan lah, memilah-milah. Kemudian lagi bisa menyebutkan dalil-dalil tentang haramnya riba. Itu banyak dalil-dalil dari Al-Quran, bisa kalian cari di HP ataupun di media atau di buku-buku pelajaran. Yang keempat, menganalisis dampak negatif riba. Apa aja yang bisa membuat negatif, menunjukkan sikap menghindari riba dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini intinya kalau kita belajar masalah
riba bisa menunjukkan sikap untuk menghindari praktek riba. Nah, jadi sebelum pembelajaran hari ini ya untuk memberi semangat supaya jangan tentang jalan, maka kita breaking dulu. Nah, untuk memimpin ice breaking ini biasanya siapa ya? Ya, satu. Breaking dulu. Silakan berdiri semuanya. Kita mulai. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Gulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum gigi. Gulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa haha. Oke. Gimana? Ya, udah. Tuh, supaya kalian bisa lebih Konsen. Nah, di sini tujuan pembelajaran sudah Bapak sampaikan. Nah, ini kita masuk ke tentang pengertian Riba. Nah, di sana riba itu berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan atau kenaikan. Nah, dalam istilah ekonomi Islam, riba merujuk pada tambahan atau keuntungan yang diperoleh dalam suatu transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Riba juga termasuk dalam kategori dosa Besar. karena merugikan pihak yang lemah dan tidak adil. Jadi termasuk dosa besar. Jadi riba itu dosa besar. Apa aja termasuk dosa besar? Siapa yang tahu? Hanya di dalam kita agama Islam itu ada 7 yang termasuk dalam kategori dosa besar. Apa? Membunuh. Apalagi? Memakan apa yang tidak berarti. Apalagi? Sirik. Nah, betul. Ada yang menambahkan. Betul lah, ya. Kok. Jadi itu tadi tentang hukum riba. Di sini ada dalil tentang riba. Coba perhatikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Nah, ini yang artinya orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang kerasukan Setan. bisa ya. Belum ada yang pernah lihat karena setannya orang biasa ya kan? Setannya pada kelihatan. Jadi orang yang kerasukan setan itu sulit dikendalikan. Itu dalam. Kemudian lagi dalam hadis Rasulullah melaknat pemakan riba seperti pemberi riba juga termasuk. Ya. Pemakan riba juga termasuk dilarang oleh Rasul. Kemudian lagi tukang catatnya, pencatatnya juga termasuk
yang diharamkan, dan saksinya pun juga haram. Nah, jadi baik itu yang memakan, yang tukang tulisnya, ya, mencatat, nah, tukang pembelinya, dan saksi, kesemuanya adalah mendapatkan divonis sebagai dosa besar. Jadi itu harus dijauhi, ya. Nah, ini tentang macam-macam riba. Ada berapa macam di sana? Ada 3 macam ini, ya. Ada riba qard atau riba pinjam. Riba ini terjadi dalam transaksi pinjaman yang disertai dengan kewajiban pengembalian lebih dari jumlah yang dipinjam. Berarti misalnya seseorang meminjam 1 juta, kemudian kembaliannya setelah 1 bulan 1.100.000, itu termasuk riba. Jadi uangnya bertambah. Jadi bukannya riba, ya. Yang riba itu bukannya di dalam transaksi di bank, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun banyak yang prakteknya menunjukkan sebagai riba. Kemudian apa lagi riba? Riba qard, riba tambahan. Nah, ini riba jenis ini terjadi dalam transaksi tukar menukar barang sejenis dengan jumlah yang berbeda tanpa adanya perjanjian lebih dahulu. Ya, jumlah yang berbeda. Seperti apa tuh misalnya? Jumlahnya berbeda. Barangnya sejenis, sama barangnya apa? Misal ada yang mau berhutang tadi, pinjamnya satu atau 10 kilo, kan? Atau 1 belek, ya, 10 kilo, tapi kembaliannya nanti 15 kilo atau berapa sesuai perjanjiannya. Ada lagi barang, misalnya emas, perak, atau benda-benda lain. Kemudian yang ketiga adalah riba nasi'ah. Ini maksudnya adalah riba tunda waktu, tapi jangan waktunya ditunda. Nah, riba ini terjadi ketika ada penundaan pembayaran dalam transaksi tukar menukar barang sejenis yang menyebabkan kenaikan harga. Misalnya seperti apa ya? Penundaan pembayaran dalam transaksi tukar menukar. Ya, seperti apa misalnya? Penundaan pembayaran, misalnya waktunya tidak bisa bayar bulan ini, kan? Tapi bulan yang akan datang, ini maksudnya bayarnya akan
bertambah lagi ya. Nah, harganya akan naik. Bisa lagi seperti di cita-cita. Nah, seperti apa misalnya? Ada yang contohkan. Menukar barang sejenis yang menyebabkan kenaikan harga. Itu nanti dicari Pak, jalan cari deh. Nah, sekarang masuk ke contoh praktik di bank. Ini praktik di bank. Pinjaman dengan bunga di bank konvensional. Ini di bank konvensional itu seperti apa? Kan banyak kita dengar itu bank yang sifatnya berbunga. Misalnya Bank BRI, ya, BNI, apa lagi? BCA, apa lagi? Bank Syariah, ada lagi. Nah, itu. Tapi kalau Bank Syariah itu adalah bank yang tidak berbunga. Makanya kalau punya uang banyak, jadi bank syariah. Kalau sudah tahu bahwa riba itu karena bank yang ada kita di Indonesia ini itu kebanyakan berbunga. Jadi solusinya supaya tidak termakan yang haram, maka simpanlah uang di bank syariah. Kemudian lagi tukar-menukar emas yang tidak seimbang. Tukar-menukar misalnya, gimana nih tukar-menukar emas yang tidak seimbang? Kan emas biasanya beda-beda, kan? Timbangan sama harganya bisa beda. Satu bulan mungkin beda. Atau timbangannya yang ingin ditambah, nah itu tidak boleh. Kemudian lagi meminjam uang lalu mengembalikan dengan lebih tanpa akad riba. Meminjam uang lalu mengembalikan dengan lebih tanpa akad riba. Berarti ini misalnya pinjam uang, kemudian ingin mengembalikan, nah ditambahi 100.000 misalnya dalam satu bulan. Nah, itu juga termasuk riba. Yang mau begitu. Kalau yang dimaksud di sini tanpa akad, bagaimana dengan akad? Maksudnya di sana supaya jangan kena riba. Misalnya ini kan, seseorang pinjam uang 1 juta, kemudian mau mengembalikan. Nah, seseorang tersebut ingin memberi lebih sekedar untuk misalnya kan terima kasih. Nah, ini itu bisa ya, Pak Bibi? Bisa? Oh, seperti itu. Bisa, bisa meminjam uang lalu mengembalikan dengan
tanpa akad hibah. Kalau dimasuk gimana? Berarti hadiah cuma ya, tanpa ada akad. Nah kalau yang akad, misalnya ini belum baik jadi lah, nah itu belum kasih sendian, nyawa sebagai rasa terima kasih. Kalau yang sudah akad seperti itu mungkin tidak dapat kenali hibah. Jadi rasa terima kasih. Tapi kalau yang ditentukan sekian itu dihibah. Jangan lupa nama. Untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, bahwa riba itu adalah merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam karena merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Nah, kita sebagai umat Islam kita diwajibkan untuk menghindari praktek riba dan memilih alternatif yang sesuai dengan prinsip dari syariah, seperti sistem ekonomi syariah yang adil dan tanpa bunga. Betul harus dipahami tentang riba ini sendiri. Supaya apa? Supaya praktek di masyarakat itu akan lebih baik. Kalau belum, kalau ada yang melakukan praktek riba, itu kalian bisa memberikan nasihat, ya, baik itu teman, ya, keluarga, siapa aja, ya, kawan dekat, tetangga. Itu yang pertama, kalau kalian sudah tahu, itu bisa memberikan penjelasan tentang riba. Itu adalah kesimpulan pada hari ini. Dan untuk minggu akan datang, ya sesuai dengan buku yang kita pakai, lanjutannya adalah bab jelas 8 bisa dipelajari di rumah, persiapan minggu yang akan datang. Jadi, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.
ya. Sebelum pulang kalian bisa berdoa dulu. Dan untuk memimpin doa kembali Bapak persilakan untuk hadiri ya. Naik dan duduk bersama-sama.